mahasiswa S3, Prodi Ilmu Pendidikan dari berbagai konsentrasi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, rahmatnya, karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan untuk bersilaturahmi. Walaupun belum bisa bertatap secara langsung, tapi kita masih bisa bertatap melalui virtual maya ini. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas, dan terhindar dari segala macam penyakit, virus, bakteri yang ada di muka bumi ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Pak Arief yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi akademik dengan para mahasiswa yang kebingungan katanya Pak Arief. Jadi kemarin teman-teman pegangan tiang yang kuat ya. Enggak Pak, teman-teman mohon izin katanya minta dihubungkan dengan Pak Arief agar kebingungan mereka bisa ditanyakan langsung kepada Bapak pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa terjawab. Karena nih teman-teman semangat lulusnya menggebu-gebu Pak Arief. Senang saya kalau ada macam menggebu-gebu. Iya. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini teman-teman kita diskusi secara akademik ya, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa ketika ingin mendaftar seminar proposal, terus syaratnya apa, kelengkapannya apa, ketika kita UNY ini apakah melaksanakannya daring atau luring atau hybrid atau seperti apapun, kami membutuhkan informasi itu Pak Arief untuk melakukan bimbingan, dan ada juga beberapa mahasiswa yang mengalami kendala dalam melakukan bimbingan baik dengan promotor maupun kopromotor. Selain itu juga teman-teman alhamdulillah ada beberapa mahasiswa kita yang sudah publish artikelnya di beberapa jurnal internasional bereputasi. Nah, apakah ini syaratnya seperti apa, kelengkapannya untuk bisa lulus dan bisa tanpa ujian terbuka. Itu sebagai intermezzo dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Pak Arief untuk kepada kami saran motivasi agar kami bisa lebih siap lagi, lebih bangkit lagi motivasinya sebelum nanti ada diskusi tanya dan jawab. Kepada Bapak Arief kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan teman-teman yang berbahagia, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dan lindungannya. Pertama tentu saya ucapkan syukur ya bisa bertemu ini, karena tidak ada perkuliahan berarti kan apa ya, ketemu itu relatif menjadi terbatas ya, karena masing-masing sudah proses untuk proposal disertasi dan berikutnya, sehingga pertemuan saya dengan teman-teman menjadi berkurang ya. Oleh karena itu ini terima kasih pada Pak Ridwan sudah memfasilitasi pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada keberkahan yang nyata ya. Ada masalah apa kita bisa selesaikan bareng-bareng, itu keberkahan yang nyata. Kalau keberkahan yang lain itu pahala dan itu urusan Allah ya. Tapi yang setidaknya kita berusaha untuk menyelesaikan apabila ada hal-hal yang sekiranya perlu kita carikan jalan keluar. Ya, terkait dengan perkuliahan tadi disinggung oleh Pak Ridwan tentang apakah daring atau luring. Untuk UNJ sampai hari ini dari rektor masih secara daring. Artinya kita belum diizinkan untuk kuliah tatap muka di kelas, belum diizinkan. Hanya yang kuliah praktek. Yang praktek biasanya kan yang teman-teman teknik, teman-teman FTK ya, atau konsentrasi olahraga mungkin
Pak Ridwan ya kalau ada mata kuliah. Tapi untuk angkatan 2020 saya kira ini soal teori sudah selesai semua sehingga relatif ya, tidak ada kuliah ya kuliah secara praktek itu. Jadi untuk UNJ oleh Pak Rektor masih edarannya masih secara daring. Nah, mulai Senin besok untuk tahun akademik 2001-2002 semester genap memang sudah mulai perkuliahan yang ada di kelas. Sudah boleh untuk S1 ya, tapi S2 tanggal 7, S2 S3 tanggal 7. Sehingga praktis adik kelas tanggal 7 sudah mulai kuliah secara daring. Nah, itu soal perkuliahan. Nah, soal tadi apa namanya komunikasi dengan promotor dan kompromotor ini semuanya kita pastikan sudah mendapatkan apa jatah ya. Promotor dan kompromotor ya sudah kita pastikan ya. Sudah, Pak. Kalau masih ada nanti kita carikan. Kalau sudah berarti monggo nanti bagaimana mekanisme dengan promotor ya. Kalau tinggalnya di Jogja atau sekitar Jogja, malah saya sarankan lebih baik langsung karena kalau langsung itu langsung bisa dibaca lalu bisa diberi umpan balik ya atau dia diskusi nanti akan muncul umpan balik. Tapi kalau misalnya di luar kota ya apalagi di luar pulau ya monggo secara daring ya bisa melalui WA atau bisa melalui Zoom atau apalah yang sekiranya bisa dilakukan. Nah, cuman kendalanya kalau melalui WA, melalui email itu kadang apa ya mencermatinya itu tertunda-tunda karena WA kan ketika buka WA yang lain juga minta dibuka yang minta dibuka, lalu tertunda. Yang kedua juga stamina membaca dengan HP dengan laptop itu durasi waktunya relatif apa ya berkurang ya dibanding langsung dengan membaca hard copy ya. Nah, jadi tentu ada plus minusnya ya. Monggo nanti yang dicari yang terbaik. Nah, kebetulan saya dengan Bu Eni ini saya juga berjanji mau mencermati kok dalam mundur-mundur terus. Karena begitu buka WA itu yang lain minta dijawab, minta segera sehingga pencermatan terhadap naskah Bu Eni itu tertunda. Biasanya mau meluangkan kalau ya malam itu meluangkan waktu dengan laptop itu. Nah, kadang itu ya, mohon maaf karena anak sakit kan. Itu anaknya mengganggu laptop baru Pak langsung deh pinjam nonton YouTube. Tuh. Insya Allah nanti menghadap langsung kapan-kapan Pak. Iya ya. Yeah. Tapi saya berjanji ya meskipun agak tertunda tetap juga semua tercover. Terima kasih Bapak. Ini alhamdulillah kan yang promotor Prof Harun sudah proaktif dan cepat sehingga biasanya kok promotor kan apa ya mengikuti promotor ya. Jadi kok promotor kan tidak etis kalau lalu ide-idenya lalu berbeda dengan promotor ya. Meskipun juga ada seperti itu. Nah, itu yang jadi masalah nanti mahasiswanya ada promotor dan promotor kok beda. Nah, ini yang kita. Maka biasanya yang lebih muda ya, itu ya mengikuti lah pola pikir. Nah, itu saya kira ya, soal mekanisme monggo diserahkan masing-masing. Nah, tentu masing-masing promotor ke promotor punya apa ya, punya karakter, punya pola, punya daya yang berbeda-beda ya. Ada yang harus melalui Zoom ya tiap jadwal tertentu itu melalui Zoom. Ada yang melalui email, ada yang melalui WA, ada yang macam-macam ya. Monggo yang penting sama-sama disepakati. Prinsipnya kalau saya dari prodi itu ya yang penting bisa berjalan dengan lancar dan lulus cepat gitu ya. Semakin cepat tentu semakin baik ya. Semakin prodi akan mengapresiasi. Nah, biasanya kalau yang rajin konsultasi rumusnya itu semakin rajin konsultasi semakin lulus cepat.
sebaik apapun ya, sehebat apapun mahasiswa dan qualified untuk karyanya, itu kalau tidak pernah konsultasi dan koordinasi itu juga lambat. Karena yang anak pembimbing atau promotor kan mesti membaca, lalu kalau misalnya tahu disodori meskipun bagus ya, perlu dibaca, mungkin perspektifnya juga berbeda, dan kan perlu diskusi dan seterusnya. Sehingga prinsipnya itu ya semakin sering konsultasi, semakin cepat lulus. Itu saya amati sejak dulu. Nah, kalau jarang konsekuensinya, kalau jarang konsultasi ya lambat lulusnya. Kira seperti itu, teman-teman. Itu rumus seperti itu. Dan tidak ada disertasi yang ideal, tidak ada. Yang ideal ya selesai. Idealnya cepat selesai. Toh nyatanya yang daki itu padahalnya juga setelah diuji juga banyak kelemahannya. Dan setelah nanti kita berjalan sekian tahun, misalnya penjenengan sudah lulus sekian tahun, karya disertasinya, kok dulu saya begini ya, kok enggak begini, nah, itu pasti ada kekurangan. Maka prinsipnya ya cepat lulus, ya. Maka yang bisa selesai itulah yang terbaik. Jadi tidak ada yang baik tapi meskipun lama tapi baik. Kalau saya ya cepat, baik dan cepat itu yang baik. Itu ya saya kira sekedar pengantar dari saya ya. Mungkin saya sebenarnya lebih banyak ingin mendengar sebenarnya, karena mungkin ada masalah-masalah apa, gangguan apa, itu saya dalam posisi ini saya untuk menampung dan mendengar dari teman-teman semuanya. Itu Pak Ridwan, saya kira itu ya. Dengan Pak Ridwan, matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas pendahuluannya, intermezzonya terkait gambaran umum yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, berikutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu terkait apa yang menjadi kendala dalam proses bimbingan, penyusunan, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk pertama bertanya kepada Pak Arief ya. Oke, monggo. Ya, santai saja, tidak usah kaku-kaku. Betul. Ini teman-teman soalnya sering makan tulang jadi kaku-kaku Pak Arief. Ya. Pak Arief, alhamdulillah saya kalau dengan promotor itu lancar Pak Arief komunikasinya. Jadi kalau saya chat melalui WA gitu ya, itu tidak pernah lebih dari 30 menit itu langsung sudah dibalas jadi fast respon. Namun untuk promotor ini Pak Arief, saya sudah 4,5 bulan ini chat saya belum dibalas. Nah ini saya kebingungan. Nah, saya dan Pak Hanif ini kebenaran promotornya sama, jadi kami kendalanya gitu semester lalu kan ada mata kuliah seminar proposal disertasi ya Pak Arief ya. Jadi kami memang itu sudah komunikasi jauh dengan promotor dan kopromotor yang akhirnya promotor dan kopromotor diundang hadir dalam mata kuliah untuk mempresentasikan. Namun kami belum mendapat respon dari kopromotor. Untuk promotor sendiri alhamdulillah sudah memberikan banyak masukan, malah menyarankan semester ini kami untuk segera melakukan seminar proposal katanya gitu. Dengan syaratnya dilengkapi dulu persyaratannya, setelah itu kalau bisa ketemu sekali atau 2 kali di Jogja, maka langsung seminar. Dan saya menyanggupi itu Pak Arief, insya Allah jika memang diizinkan oleh promotor saya, ya saya akan datang ke Jogja, mudah-mudahan sehat walafiat saya dan promotornya. Begitu Pak Arief, mohon solusinya, apa yang harus kami lakukan selaku mahasiswa ketika promotor dan kopromotor kami tidak merespon chat kami berbulan-bulan. Terima kasih Pak Arief. Nanti mohon dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ya, matur Pak Ridwan. Saya jadi tahu tentang masalah yang jadi Pak Ridwan ya. Terkait dengan promotor dan kopromotor, tentu tadi ada beberapa promotor yang gaptek ya. Jadi saya misalnya tidak hanya bimbingan disertasi ya, untuk informasi misalnya tanya atau minta klarifikasi itu kadang lama tidak dijawab. Maka
Yang pertama tentu kita posisikan diri kita bahwa masing-masing itu punya hal yang beda-beda ya, dan juga soal literasi teknologinya berbeda-beda. Maka memang idealnya tadi ya memang ketemu yang ideal tuh ya. Jadi hanya skim satu atau pola satu itu ya memang ketemu tatap muka. Pola dua itu separuh-separuh ya. Kadang ketemu, kadang lewat chat atau lewat apa ya. Nah, maka alternatif yang terakhir ya melalui jarak jauh itu ya. Nah, jadi itu ya. Mungkin kalau soal misalnya WA ya, WA ya kadang lama tidak dijawab itu WA lagi. Karena kalau WA sekali itu tidak dijawab itu kan tertumpuk-tumpuk di padahal bawah. Saya pernah itu buka WA itu, ternyata yang paling bawah itu ucapan Idul Fitri itu. Jadi sudah setengah tahun baru tak jawab. Wah, ini paling belakang. Jadi dia itu mengucapkan Idul Fitri yang pertama kali, jadi misalnya Idul Fitri kan Fajar ya, itu malam sudah ngirim WA. Nah itu malah tertumpuk-tumpukan banyak sekali. Waktu kan biasanya buka WA yang menarik untuk dijawab pertama kan yang atas-atas. Ya kadang saya agak ke bawah tuh tidak sampai ke bawah. Nah juga lama. Nah ketika itu kan lalu terpendam paling bawah. Nah, setelah itu buka-buka paling bawah ternyata, wih ada satu ucapan Idul Fitri minta maaf saya juga salah. Itu baru mohon maaf ini sudah 6 bulan baru menjawab. Jadi gitu. Maka saran saya kalau WA sekali kok tidak dibuka saja itu. Dibuka saja enggak. Maka WA yang kedua muncul di atas lagi. Sudah dibuka tapi belum dijawab kan mungkin pas rapat kan buka ya mau jawab kan wah punya enggak. Maka lalu tidak jadi dijawab. Nah kalau sudah dibuka kok tidak dijawab ya itu malah berisiko ya karena tidak akan dilihat lagi sudah dibuka tapi belum dijawab ya. Itu ada juga Mas Pak ini saya dengan Prof ini kok hanya di-read saja dibaca saja sudah 3 kali hanya read saja sudah salah kirim lagi. Jadi kalau dibuka tapi belum dijawab itu ya kirim lagi terus seperti itu tidak apa-apa. Kebetulan kasus yang untuk nilai nah ini ada Mas Umar itu angkatan 2012 itu atau hukum barat itu kebetulan kan tidak mengumpul tugas ujiannya ada mengumpul tugas ini kan ada tugasnya ya Pak ini nilainya kan tidak bagus itu setelah sekian minggu baru ngirim ya kan ada revisi nilai itu sampai berulang-ulang ngirimnya Pak gimana Pak nilai saya oh iya nanti saya lihat ya Pak hari berikutnya Pak sampai 5 kali dia itu menanyakan soal baru yang kelima baru saya rubah nilai itu contoh jadi kalau mengirim berulang-ulang kalau belum jawab itu dalam hal ini dalam pertimbangan teknis pragmatis itu ya enggak apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk mengirim ulang WA misalnya atau email juga gitu email juga gitu kalau ada yang polanya senang email tapi kalau saya amati polanya senang WA kalau email kan harus lama ya proses itu ya Pak Ridwan ya jadi itu nah mungkin nanti kalau kebangetan nanti bisa nanti kita japri yang saya juga pernah japri itu Pak ini terutama yang teman-teman yang waktunya tinggal mepet loh mohon maaf saya sebut nama ya jadinya Prof. Muhammad Wahab itu sudah berulang-ulang sampai waktunya sudah habis maaf Prof ini karena mepet mohon dibantu agar bisa masuk lalu oh iya tadi udah tak asisten misalnya gitu nah jadi kadang-kadang saya juga bantu untuk japri ya saya juga sebenarnya enggak apa ya jangan sampai seperti itu ya mudah-mudahan ya tapi kalau terpaksa ya atau oleh forum umum ya jadi kita undang promotor lalu mendiskusikan bareng-bareng tapi kadang-kadang kan
BOB juga berapologi, wah ini mahasiswa dalam konsultasi mahasiswa ini, nah, ini kadang-kadang juga begitu juga kalau ketemu mahasiswa, wah ini dosen sudah dihubungi macam-macam. Nah, makanya saya mencoba mencari jalan tengah. Jadi kalau memang dosen itu juga masa jalan konsultasi, ya dosen yang harus ngaroke panjabri pada mahasiswa. Begitu juga mahasiswa ya harus rajin-rajin lah. Posisi kita kan selama ini dalam tanda petik ya yang memerlukan beliau itu ya bimbingan masukan. Ya kita sering-sering japri ya. Kalau kita niati silaturahim ya melalui WA, melalui email itu kan malah bagus ya. Jangan diniati wah mengganggu atau ada perasaan apa mengganggu tadi perasaan tidak enak. Nah, diniati aja silaturahim. Kalau silaturahim itu kan panjang umurnya, dilebarkan rezekinya, ditambahkan. Semakin sering silaturahim, semakin banyak pahala. Kira seperti itu Pak Ridwan. Nah, kalau boleh tahu promotor siapa Pak Ridwan? Saya buka di laptop ini ternyata data sudah saya pindah ke komputer jurusan. Data saya kan ngadat itu, saya ambil tapi tidak semua data-datanya. Tidak lihat di SK promotor ke promotor ini tidak ketemu. Kalau boleh tahu siapa Pak Ridwan? Pak Dr. Haryanto. Kopromotornya? Iya, kopromotornya. Kalau promotornya saya Prof. Wawan, Dekan Etika. Oh, iya. Ya, nanti tak bantu. Dr. Haryanto yang TP ya? Betul, Bapak. Ya. Kemarin beliau agak sakit. Iya, makanya itu saya belum berani. Kemarin saya dengar dari teman-teman TP katanya beliau sakit, ya saya tidak chat lagi gitu. Iya. Nah kadang-kadang gini lah, ya memang promotor kan usianya sudah lanjut ya, dibanding Bapak Ibu semuanya. Ya, kadang-kadang soal kesehatan ya. Ya, tapi kalau WA saya kira enggak. Meskipun sakit WA saya kira masih bisa jawab. Jadi Pak Haryanto tuh sakit ini tenggorokannya, dan kalau ngendiko tuh keluar suaranya itu agak sulit. Kemarin tak suruh nguji kelayakan mahasiswa S3, itu beliau ngendiko juga meskipun agak sulit, tapi juga bisa hadir dan bisa di link Zoom itu juga tidak apa-apa. Juga memberi catatan masukan untuk proposal untuk disertasi kelayakannya itu juga bagus ya. Jadi kalau untuk WA saya kira tidak masalah. Kecuali kalau pas sakit mungkin ya, kalau mau ketemu ya mungkin harus pertimbangan waktu yang paling pas kalau Pak. Ya saat-saat yang memang sore-sore atau pagi-pagi itu tepat ya sambil silaturahim tadi. Tapi kalau WA menurut saya kok tidak masalah. Ya memang ada yang etikanya itu jam kerja ya etikanya. Atau juga kalau malam ya sebelum sarim. Tapi kalau saya pribadi ya itu 24 jam, karena WA itu kan bisa dibaca tengah malam kalau bangun, atau kadang jawab tengah malam. Kadang saya juga kurang etis, saya sendiri kadang-kadang jawab tuh bangunnya pas jam 2 buka loh, kadang belum tak jawab kalau baru jam 2. Mungkin tidak etis ya. Nah mungkin kalau yang orang yang sangat saklek soal etika itu ya sebelum jam 9 malam lah. Kalau pagi ya jam 7 ya, jam setengah 7. Tapi kalau lihat promotor mungkin sebelumnya disepakati ya, Prof atau Pak, kalau misalnya saya WA jam-jam di luar jam istirahat atau pas jam-jam istirahat, boleh enggak? Itu juga bisa disepakati. Sehingga memungkinkan kita untuk konsultasi 24 jam. Nah, nanti tak coba, kalau Pak Haryanto nanti coba kan. Sudah berapa bulan Pak Ridwan? 4 bulan ya? Dari bulan September, Bapak. September, Oktober, iya 4 bulan ya. Lebih ya mau Tapi Ridwan pengennya sih nemui, kalau diizinkan menemui Ridwan siap ke Jogja, Pak.
Oh iya, kalau tipenya Pak Haryanto, orangnya itu sebenarnya humanis. Ya. Iya. Beliau itu humanis, ya. Ditemui di rumah itu meskipun tidak janjian kapan saja, itu beliau pasti mau. Ya. Saya pastikan gitu. mau. Ya. Kalau tidak dalam keadaan mau tindak atau, tapi kalau di rumah pasti mau. Spekulasi aja enggak apa-apa, tidak janjian. Kalau janjian juga bagus. Rumahnya sudah persa rumahnya Pak Ridwan. Belum Bapak, Ridwan harus minta izin dulu, kalau diizinkan ya Ridwan siap ke rumahnya atau ke kantor. Oh gitu ya, bagus kayak itu. Tapi seandainya Pak Haryanto tipenya itu orangnya mudahan ya. Jadi beruntung jangan dapat Pak Haryanto itu. Jadi kalau bertamu kapan saja itu ya, saat tidak jam tidur itu ya, itu terlalu diterima. Pengalaman saya itu dulu kan masuk saya juga apa dosen saya juga, saya dosen muda masa baru, dia dosen muda. Jadi tidak masalah ya. Tapi bagus kalau minta izin dulu juga tidak apa-apa. Itu Pak Ridwan. Nanti tak bantu tak WA ke Pak Haryanto. Saya janji untuk ikut membantu ya. Iya Pak Arif, terima kasih. Pak, mohon maaf Pak ini Mas dengan Bapak ini sudah 5 bulan ini balik. Nanti akan siapa? Pak Ridwan angkatan 2020 konsentrasi olahraga. Nanti kan. Ya gitu Pak Ridwan. Iya Pak Arif, terima kasih. Silakan sama-sama. Bapak Ibu yang lainnya, jika ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Saya Pak Ridwan. Pak Oh Arif. iya, silakan Bu Okto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak di semester 3 kemarin kan sudah menempuh mata kuliah seminar disertasi nggih, kemudian dengan Prof Farida diskusi, diberi masukan untuk saya sendiri penelitiannya menjadi R&D, Pak. Kemudian promotornya dengan Prof Iren dan kopromotornya itu Pak Sutiono. Nah, saya sempat komunikasi dengan Pak Sutiono itu Pak Sutiono, karena saya bidangnya itu topiknya di bidang pendidikan seni tari atau di seni budaya prakarya sekolah dasar. Jadi saya juga kemarin Pak Sutiono, aduh ini ya kurang sesuai bidangnya begitu. Kemudian dengan Prof Farida diberi masukan bagaimana kalau Bu Wenti Nuryani kebetulan sudah doktor tahun 2020 kemarin. Pak Arif bagaimana nggih? Gitu. Atau mungkin Pak Sutiono begitu. Atau Pak Kuswarsantio apabila bisa diperkenankan untuk berubah kopromotornya, terima kasih sekali begitu. Oke. Nah, jadi prinsipnya ingin minta ganti kopromotor ya. Oke, betul. Sudah sejauh mana kira-kira? Prinsip bisa ganti kopromotor atau promotor. Kalau dengan kopromotor kemarin sempat komunikasi 1 kali Pak Arif begitu. Setelah itu seperti tadi Pak Ridwan begitu. Jadi tidak dibalas begitu, sudah sempat email begitu untuk berapa kali? Baru 1 kali Pak Arif. Kontaknya udah berapa kali enggak dijawab? 1 kali, cuman Pak Sutiono bidang apa? Aduh bidang tari ya begitu. Jadi agak sedikit nopo nggih. Kalau Pak Sutiono niku bidang nopo nggih anunya kajian itunya. Oh, itu sama-sama seni itu ya? Nggih, tapi saya difokuskan ke seni tarinya Pak Arif. Oh, seni tari Pak Kuswarsanto ya? Pak Santo atau Bu Wenti kemarin sudah. Bu Wenti ya. Wenti Nuryani nggih, kebetulan dosen saya waktu di S1 Pendidikan Seni Tari. Oke, ya, boleh. Saya suruh milih. Kalau Pak Kuswarsanto itu sudah banyak. Kalau Bu Wenti belum ada. Oh, nggih. Kalau Bu Wenti boleh ya. Tapi kalau tetap Pak Kuswarsanto juga enggak apa-apa. Nggih. Bu Wenti coba nggih, Pak Arif. Nanti ya. Saya komunikasikan dulu nggih nanti. Gini caranya gini. Pripun nggih? Caranya dengan buat surat ya. Oke. Surat kepada Korprodi ya. Meminta memohon supaya ada penggantian kopromotor dari si A ya menjadi si B dengan alasan 1, 2, 3 nanti diberi alasannya. Oke. Nah,
Nanti itu akan saya teruskan ke Pak Direktur, nanti akan revisi SK. Jadi SK promotor ke promotor nanti akan diperbarui sesuai yang diminta. Oh, nggih, Pak Arif Ya. siap. Matur nuwun. Jadi filenya saja Filenya saja nggih. dikirim ke saya ya. Oh, lewat nggih. WA. Nah, Nggih. gitu ya. Nggih, Pak Arif, matur nuwun. Oke, sami-sami. Diberi alasan loh ya. Nggih, supaya apa ada yakinkan nggih. Nggih, Nggih, matur nuwun, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, monggo yang lain kalau ada, monggo. Terima kasih Bu Okto. Berikutnya Iya, Bu Pak. Eni, silahkan Bu Eni. Oh, monggo. Nggih. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Arif dan teman-teman. Ini kalau Bu Eni saya yang malu ini. Saya yang malu Bapak, subhanallah, karena alhamdulillah mendapat promotor dan kopromotor yang luar biasa 24 jam semua, sampai saya malu Bapak karena lambat revisi. Terlebih Prof Harun juga luar biasa. Beliau biasanya sekedar menyapa tapi makjleb gitu. Menyapanya karena gini, Mbak Eni, ini link Zoom-nya, kalau berkenan konsultasi, ayo kita bareng-bareng yuk sama adik-adik yang tesis gitu. Baru saya, ya Allah, belum saya revisi. Jadi matur nuwun sangat Pak Nanti Arif. sekali-kali link Zoom bertiga ya. Saya, Prof Harun sama Bu Eni nanti kapan-kapan disepakati biar ada kesepahaman bersama. Terima kasih banyak Pak Arif. Insya Allah nanti segera kami agendakan dengan Pak Harun, ya Prof Harun. Ini pertanyaan yang agak membingungkan Pak Arif, mungkin versi saya maupun teman-teman juga gitu. Kami bingung, ini semester 4 kan mata kuliahnya hanya disertasi. Apa saja yang bisa kami lakukan? Sangat dasar. Terus yang kedua, seminar proposal semester lalu itu, apakah masih ada lagi ujian seminar? Kategorinya apa jenisnya? Karena sempat diskusi dengan teman yang beriset itu kok seminar proposal ya nilai seminar kemarin. Terus langsung ujian kelayakan, sehingga kami agak bingung karena mendownload panduan belum menemukan. Yang ketiga, bagaimana jenis artikel yang harus kami submit, Bapak? Apakah harus terkait disertasi atau di luar disertasi? Karena mata kuliah yang lalu itu Prof. Kirno kok menyampaikan tidak harus bertemakan disertasi, sehingga bongkar-bongkar skripsi. Skripsi dulu kan masih jadul itu. Itu saja mungkin Bapak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. 3 ini ya. Jadi 3 yang pertama tadi tentang, masih nyanda ya? Halo? Oke, tasik Bapak, masih. Ya. Ini tidak bergerak gambarnya ya. Jadi yang pertama soal, karena teori sudah selesai, maka saran saya kita hunting untuk mendraft artikel dan mensubmit, syukur sudah bisa accepted ini. Itu. Jadi masa-masa seperti ini gunakan untuk mencari publikasi ya. Karena nanti kalau menjelang ujian baru berpikir publikasi, itu nanti ujiannya tertunda ya. Yang dialami Ibu Hana Maulida itu dari Kalimantan Timur itu sudah mau ujian terbuka, ternyata belum punya publikasi, itu sampai tertunda 1 semester. Untung ada SK Rektor baru yang membolehkan ya, sudah submit pun belum hasil itu tidak apa-apa, yang penting sudah submit itu nanti membuat pernyataan itu, lalu baru bisa ujian terbuka ya. Artinya belum punya publikasi satupun belum punya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi tolong ini dioptimalkan untuk mendraft artikel dan sesegera mungkin di submit, syukur sudah accepted ya. Atau seandainya belum accepted kan proses nanti ada revisi sampai nanti 1 semester atau 2 semester ke depan nanti sudah punya publikasi, sudah accepted. Nah, lalu yang kedua terkait mata kuliah seminar itu mata kuliah ya. Jadi nilai seminar proposal itu ya nilai kuliah itu yang dibimbing dengan Prof. Farida sama Ibu Arifah, ya itu ya. Nah, jadi biasanya kalau seminar proposal itu ya produknya itu ya proposalnya, kalau proposal sudah jadi ya
Soko ditandatangani oleh promotor diberikan pada dosen mata kuliah proposal, itu sudah dapat nilai. Jadi nilainya dari situ. Nah, kalau sudah teori sudah selesai dan proposal itu sudah disetujui oleh promotor ya, lalu tinggal daftar untuk tahap pertama, yaitu ujian proposal. Nanti kan ada 4 tahap ya. Setelah SK promotor sudah diberikan, nah nanti tahap pertama ya ujian proposal. Nanti diuji oleh 6 tim penguji. Jadi beda antara ujian mata kuliah seminar proposal sama ujian proposal itu berbeda. Nah, sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan ketiga tadi ya. Jadi setelah teori selesai, termasuk teori mata kuliah proposal disertasi, ya, itu lalu segera daftar ya. Kalau sudah ACC promotor segera daftar untuk ujian proposal. Ya. Daftarnya lewat aplikasi ya, tidak usah. Misalnya Bu Endi kan dari Malang, misalnya, udah daftar ke Mas Okto itu nanti akan prosesnya cepat Kak. Mas Okto tuh misalnya malam kemarin ya, pengalaman Bu Condro yang angkatan 2015 itu ya, kan sudah ketinggalan ya. Malam itu daftar ya, pagi jam 7:30 sudah sampai ke saya. Jadi kan nanti yang nyusun tim penguji kan nanti saya ya. Pagi-pagi sudah WA ke saya. Pak, mohon penguji, sudah saya. Nah, kalau saya biasanya ya standarnya ya sehari lah ya. Syukur kalau selalu pagi-pagi langsung tak jawab. Kalau saya sudah terlanjur berangkat, nanti biasanya sore tak jawab atau siang-siang. Jadi sehari 2 hari sudah langsung terproses. Nah, lalu admin akan menghubungi nama-nama yang kita susun itu, nama-nama yang bersangkutan menguji bisanya tanggal berapa. Nah, kalau sudah semuanya oke, ya, 6 penguji itu oke, lalu diputuskan misalnya 10 hari ke depan atau seminggu ke depan, lalu mahasiswa diberitahu untuk ujian proposal. Ya. Gitu ya Bu Eni ya. Jadi prinsipnya untuk mata kuliah proposal disertasi itu mata kuliah, namanya mata kuliah, nilai dari dosen. Nah, lalu untuk ujian proposal itu nilai dari ya, hasil ujian proposal yang diuji oleh 6 tim penguji. Itu Bu Eni. Terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan menyusul nih Pak. Satu lagi. Oh, Syarat lulus itu berapa artikel Bapak? Terus kami soal publikasi ya. Nah, soal publikasi tadi yang kata Prof. Kerno, ya publikasi itu 1 harus jurnal bereputasi internasional terindeks ya. Bisa Scopus, bisa WOS. WOS itu juga boleh WOS. Ya. Lalu yang kedua ya harus terkait dengan disertasi. Ya. Terkait tidak harus persis judulnya. Jadi ada kemiripan atau ada tema yang mirip dan seterusnya ya. Jadi tidak, atau variabel yang mungkin kalau yang kuantitatif ada misalnya ada pakai 5 variabel, ada 1 atau 2 variabel yang masuk itu juga tidak apa-apa. Kalau beda jauh itu ya dipertanyakan ini, apalagi S1 dan S1 dulu tentang Bu ini sekarang tentang apa? Tentang karakternya. Dulu tentang pengembangan media. Nah, itu kan berbeda ya. Oke, jadi itu harus ada apa? Irisannya dengan disertasi. Dan yang ketiga tentu ya ada nama promotor dan kopromotor di situ. Ya. Jadi kalau dengan misalnya Pak Ridwan kalau dengan rektornya yang di sana ya tidak boleh ya. Ya boleh tapi promotor diikutkan misalnya. Ada juga yang pengalaman Pak Lalu Sumarti itu yang sekarang dekan di Unram ya Mataram itu. Itu nama Pak Sumarti, nama dekan yang di Unram karena lalu nama promotor, bahkan temannya juga diajak. Ada sekitar 5 atau berapa, enggak apa-apa. Jadi berderet-deret namanya itu. Tapi promotor dan kopromotor ada di situ ya. Ya. Jadi ini asumsinya bahwa oh ini berarti karya ini memang karya
termasuk atas arahan promotor dan kopromotor. Lalu yang keempat adalah afiliasi kita, ya, pakai UNJ ACID, ya, supaya lebih mantap gitu ya. Gitu Bu Eni ya. Yang Baik, tadi Bapak. apa ya? Yang tadi apa terakhir itu betul ya? Sudah terjawab ya. Yang terakhir ini Pak, untuk bebas ujian terbuka berapa artikel? Oh. Gitu. Siapa tahu bisa ngejar. Oh, ini ya. wajah-wajah susah ini Pak. Untuk bebas terbuka, ya. Sebenarnya kalau situasi COVID seperti ini, saya menyarankan lebih bagus pakai terbuka, cepat sekali. Jadi Gitu. kelayakan, Online gitu Pak. kelayakan terus terbuka itu cepat sekali prosesnya. Bisa 2 bulan ya, atau 3 bulan. Dan tidak perlu harus menyediakan makanan, harus suruh nyetak gitu ya. Jadi seandainya terbuka pun paling tidak keluar banyak biaya ya. Itu kan file ya. Kalau dulu saya itu harus nyetak tebal sekali, saya naskahnya tebal di perusahaan itu. Itu harus nyetak 6 kali bahkan untuk arsip ya. Jadi sebenarnya 8 kali itu hampir 1 jutaan itu ya untuk nyetak naskahnya saja. Dan untuk menyediakan makanan terbuka itu mengundang 50 orang teman-teman loh, dosen, teman mahasiswa itu satu punya paketnya 50 dah, 50 kali 50 dah sudah sekian juta. Nah, itu memang pertimbangan betul kalau soal biaya ya. Nah, kalau era COVID ini sebenarnya tidak masalah ya. Jadi itu kan tidak pada semuanya. Nah, tetapi kalau ingin juga tanpa terbuka itu bisa ya. Tapi tadi harus punya publikasi 2 ya. Jadi sudah accepted 2 ya. Terindeks ya. Itu. Nah, yang kedua harus dibutuhkan melalui RPL. RPL itu rekognisi pengalaman lampu. Artinya ada SK RPL. Nah, SK RPL diajukan melalui direktur ya. Direktur nanti akan dicek oleh tim jurnal pasca ya, oleh Bu Irna ya. Apakah jurnalnya qualified atau enggak, sudah discontinue atau belum, nah itu. Nah, kadang-kadang baru diproses, tahu-tahu discontinue. Lalu nanti dari dicek oleh tim jurnal Bu Irna di Pasca, lalu Pak Direktur diarahkan ke Pak Rektor. Nah, Pak Rektor nanti akan biasanya lama ini, 1 bulan lebih biasanya itu prosesnya ini. Bahkan ada yang sampai 1,5 bulan, bahkan 2 bulan. Jadi nanti Pak Rektor nanti kan juga membuat tim ahli juga ya di sana, ya. Lalu mengundang direktur atau wakil direktur 1, lalu kaprodi, lalu tim ahli, promotor dikumpul jadi Pak WR1 di situ rapat ber-6 juga di situ. Apakah kira layak tidak mencermati karya 2 naskah itu? Kalau keputusannya itu layak, lalu muncul SK RPL. Kalau keputusannya ini tidak layak, ini jurnalnya dipertanyakan. Ini jurnalnya tidak nyenggol nama disertasi, ya. Itu lalu tidak jadi. Ya. Nah, ada yang seperti itu, ya. Jadi sudah nunggu lama, ya, 1,5 bulan, ya. Diajukannya sebelum tertutup. Jadi belum berani tertutup kalau belum ada SK RPL itu. Nah itu. Maka saran saya, oke lah, enggak apa-apa ngurus 2 jurnal, bagus itu sebagai karya akademik yang masing-masing mahasiswa termasuk Bu Eni. Tapi kalau saya sarankan lebih yang tadi lebih cepat, jalur cepat itu justru malah ternyata tidak cepat. Yang RPL itu kan jalur cepat tanpa terbuka, ya. Tapi lebih cepat prakteknya, ya. Itu ada 2 yang sama-sama konsentrasi fisika kemarin itu, ya. Yang satu jalur RPL, yang satu jalur biasa. Jalur biasa aja, coba aja. Malah duluan jalur biasa. Lebih cepat ya Pak ya. Tentu saja revisinya cepat. Jadi biasanya revisi diberi waktu 3 bulan. Dia 1 bulan sudah selesai. Lalu segera daftar, ya, jadi 10 hari berikutnya sudah ujian. Jadi relatif 1 bulan lebih sedikit. Habis tertutup 1 bulan lebih seminggu lagi dia terbuka. Itu saya kira malah lebih cepat. Sementara nunggu RPL ya itu lama.
Iya, kalau Pak Rektor itu segera mengundang untuk tim itu. Kadang sampai lama karena Pak Rektor sibuk. Kan harus di Rektor itu di maka kebijakan Pak Direktur yang dulu Pak Suyanto itu ya. SK belum turun, tapi tim 6 yang tadi di Rektor memutuskan sudah oke ya. Jadi ada Wakil 1, Kaprodi, lalu Wakil Rektor 1, promotor ke promotor, lalu tim ahli gitu ya. Berenam itu sudah oke. SK belum turun, lalu sudah diajukan untuk ujian terbuka untuk mempercepat itu. Dulu Pak Direktur yang lama, Prof. Suyanto. Subhanallah. Rumit ya Pak ya, lebih rumit. Lebih rumit. Kalau Enggak. saran saya tetap usaha yang dua publikasi. Ya. Siapa tahu nanti kan di tengah jalan kadang-kadang punya satu ayam-ayam tahu-tahu discontinue. Nah, itulah ya. Iya, itu serem juga itu. Tetap usaha dua ya. Tapi nanti tinggal mau timbang-timbang mau milih yang jalur RPL atau jalur yang normal, yang reguler. Itu ya Bu Eni ya. Oke, sembah nuwun Bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Kembali Pak Moderator, Pak Ridwan, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eni. Ini alhamdulillah pesertanya sudah 33 sekarang. Ya Bu. 14 ya. Bu Bu Yenda, silakan Bu Yenda. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yenda, monggo. Iya. Dari Rico nih ya. Iya, saya dari Riau, kopromotornya berhubung Bapak juga ya sama dengan Mbak Emi gitu. Iya, dan kendala memang Bapak saya karena berada di luar daerah memang sebenarnya lebih enak kata Bapak tadi kalau berhubungan langsung, maksudnya ketemu langsung gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak yang pertama itu saya kan masih ada materi nih, ada 2 lagi materi. Nah, karena saya kan semester 3 sekarang. Oh, masih ambil kuliah ya? Ya, masih ada mata kuliah. Ya. Nah, tapi kemarin kan baru sekali bimbingan sama Bapak, dan kemarin ada promotor saya, Bu Farida, menyarankan itu dituntaskan dulu sama Bapak, nanti dia tidak bolak-balik, baru dia sama beliau, katanya gitu. Iya, namun saya belum revisi ya Bapak, insya Allah secepatnya gitu. Nah, apakah nanti saya harus tuntaskan dulu mata kuliah yang teori tadi, baru saya bisa mengajukan ujian proposal? Atau boleh seandainya nanti siap dengan semester ini proposal saya, bisa nih saya ujian gitu. Mau tanya itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Yenda. Ya. Iya Bapak. Jadi prinsip ujian proposal itu teori sudah selesai semua. Itu. Kalau dulu ada ujian komprehensif dulu itu. Jadi setelah teori selesai, itu ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu diujikan semua materi. Nah, asumsinya ini kan mahasiswa yang calon doktor ini sudah menguasai teori kan gitu. Maka kalau di Amerika modelnya ini sudah kandidat ya. Jadi kandidat doktor itu sudah teori sudah selesai. Hanya tinggal disertasi. Nah, jadi untuk menandai itu maka ada ujian komprehensif. Nah, itu ternyata oleh pimpinan ini mengganggu gara-gara tidak lulus ujian komprehensif, lalu ujian proposal tertunda. Nah, maka oleh Pak Rektor ujian komprehensif dihilangkan. Jadi mulai 2 tahun terakhir ini. Jadi penjenengan beruntung semuanya. Dulu teman-teman itu ada yang sampai ujian sekali, 2 kali, ada 3 kali. Ujian komprehensif. Jadi semua teori diujikan. Itu ujiannya seharian itu. Dan harus ditulis tangan itu. Tapi ya dikasih snack, dikasih makan. Tapi terus nulis sehari. Itu melelahkan. Itu saja kadang tidak lulus ya. Ada yang 3 yang tidak lulus, ada yang harus ujian lagi, nanti 3 itu nanti 1 tidak lulus ya Pak. Tambah stres. Malu juga. Yang lain sudah lulus ujian komprehensif, ini belum lulus. Nah, mulai 2 tahun terakhir ini ya,
ya awal 2000 lah ya, awal tahun 2000, pertengahan tahun 2000 ya. Pertengahan tahun 2000 sudah tidak ada ujian komprehensif ya. Ada dulu yang beasiswa murah yang Kemenak itu ada banyak, itu ada 15-an itu, karena yang belum lulus itu tertunda. Lalu begitu ada surat rektor itu langsung tak kirimkan. Alhamdulillah tidak usah ujian komprehensif. Hanya dia baru rame-rame mendaftar ujian proposal. Jadi gitu Bu Yenda ya. Jadi prinsip mau ujian proposal itu sudah selesai di teori ya, kecuali disertasi. Baik. Terima kasih. Pak, izin bertanya satu lagi. Ya. Iya, mengenai TOEFL nih. Nah, ini kan masih hutang baru saya. Ya, ini kan saya masih hutang nih. Jadi, apakah TOEFL itu kita harus penuhin di proposal ini atau sidang terbuka atau sidang tertutup? Mohon pencerahannya, Bapak. Oh gitu, TOEFL. Untuk TOEFL itu di ujian terbuka atau tertutup kalau yang model RPL ya. Salah satu nanti di akhir. Jadi untuk ujian proposal ini TOEFL belum pun tidak apa-apa ya, monggo. Oke, makasih ya Bapak ya. Mohon yang penting teori ya. Jadi yang penting teori sudah selesai ya. Untuk publikasi, untuk TOEFL itu nanti di ujian akhir syarat-syarat semuanya itu. Berarti saya harus satu semester lagi tuntaskan dulu. Oke, baik. Nah, mumpung ini kan kalau Bu Yenda kuliahnya kan hanya 2 ya. Nah ini sambil bereskan TOEFL-nya, ya. Daripada tertunda nanti juga mumpung di belakang kan nanti malah repot. Mumpung sekarang ini kuliahnya hanya tinggal 2, ya. Ringan, nah, udah sambil ngurus TOEFL ya. Saya sarankan seperti itu. Iya, Bapak. Hari ini ada kami TOEFL juga dari UNY. Seperti macam ini beberapa kali tidak ada rating camp, ada rating klinis itu berkali-kali bagi teman-teman yang TOEFL-nya maupun jurnalnya belum punya itu. Di perpustakaan yang gedung menghadap utara itu 5 hari atau 10 hari itu dia 5 hari itu intensif atau 10 hari itu. Iya. Tapi yang di Jogja ya, kalau yang dari Rio nggak bisa kalau dari Rio. Iya, saya hari ini ikut Pak untuk tes TOEFL itu. Oh, tes TOEFL ya? Bimbingan tes TOEFL. Oh, lewat online? Iya. Benar. Okay. Nanti jam berapa tadi? Jam 1, Pak. Oh ya. Nah itu diintensifkan lah ya. Mumpung masih jauh. Iya. Oh iya Bapak. Satu lagi nih Bapak. Maaf tanya ya Bapak ya. Yang mengenai kita tanda tangan ya Pak ya. Kalau seandainya saya ini kan luar daerah nih. Apakah nanti harus ketemu langsung? Atau gimana Bapak kalau untuk mendapatkan tanda tangan gitu? Tanda tangan dicari yang paling mudah mana? Mau lewat WA, kirim filenya. Oh, gitu. Baik Word maupun PDF. Kalau saya pribadi siap. PDF oke, atau Word oke, tetap semua bisa. Ya, baik Bapak, terima kasih teman-teman. Pak Direktur juga bisa. Ridwan ya. Oke, terima kasih Bu Yenda, tetap semangat selalu. Silakan Bapak Ibu. Bu Yenda, ada juga teman yang pengen tanda tangan basah. Kadang-kadang kalau online itu kan di print jadi jelek atau menceng-menceng ya. Ada teman yang Solo atau Purwokerto itu datang ke Jogja, Pak minta tanda tangan asli ya, ada. Semuanya dapat sehari, seminggu bisa semua dapat. Iya. Ya. Tapi kalau Rio ya saya sarankan enggak usah datanglah nanti. Iya. Pengen sih Bapak, belum tahu Jogja itu seperti apa, belum tahu UNY itu di mana letaknya. Iya toh. Iya. Wah, ya kalau begitu sebaiknya kapan-kapan datang ke Jogja sambil bisa. Karantina seminggu Pak, baru mau sadar.
Insya Allah semester depan Bapak ke Jogja, Bapak. Iya, sudah mau. Besok kalau Pengen sampai juga. sampai lulus belum pernah ke Jogja ya, wah eman. Uper. Oh, ini ada Pak Kisnot. Ada juga anak Mbak Linda dan teman-teman yang S2 khususnya. Ada yang mau daftar sampai lulus sampai S3 itu tidak pernah datang ke Jogja. S2 kan hanya 2 tahun itu. Selesai S3 kan juga online juga. Jadi semuanya itu diperoleh dari rumah semua gitu. Tapi kalau S3 ya diusahakanlah Mbak Yenda dan teman-teman yang lain ya ke Jogja sambil lihat-lihat di belanja. Seminggu lah ditengok itu UNJ. Masa mahasiswa UNJ orang ngerti UNJ. Wah, Siap. Nanti suruh nemani Pak Kisno. Iya. Insya Allah semester depan, Bapak. Ya. Ya, makasih, Bapak. Mohon bimbingan Gitu juga ya, ya. Bapak Arif. Ya Mbak Yenda, terima kasih. Oke, silahkan yang lain. Iya, Bapak. Pak Arif. Oh, Bu Rizky, silahkan. Kebetulan saya sama dengan Bu Eni dan Bu Yenda ya, co-promotornya Pak Arif juga. Oh ya. Tapi saya domisilinya di Jogja, Pak. Jadi terkait dengan hal itu, saya ingin konsultasi apakah mulai semester genap. Anak saya kok nangis-nangis, coba sebentar. Iya, Pak, monggo. Bapak dan Ibu semangat, pokoknya ayo. Pokoknya pertanyaannya keluarkan semua ya. Itu dong, tes TOEFL mohon infonya. Mbak Yanda di mana itu dapatnya? Juga utang nih. Saya baru mau tanya Bu Eni yang di TOEFL Telegram tadi. ada. Kok di Saya anu juga nggak mau ada tanya ya? Bu Eni. Di ini loh, di Siakat kok nggak keluar ya? Nilai Iya, TOEFL. itu di Siakat kok nggak muncul ya. Baru saya mau tanya tadi. Oh gitu, iya tunggu saya sharing ya. Tapi hari ini dia harus install dulu. Gak apa-apa. Oke. Harus daftar. Tunggu, saya apakan dulu ya. Saya sharing dulu apanya ke grup Mbak Eni ya. Nanti Mbak Eni share ke teman-teman. Iya. Oke. Ya, bentar ya. Latihan tes kalau nggak lulus kan harus mengulang lagi kayak ketua kelas ini hari ini. Mbak Eni langsung lulus tuh. Oh, masternya Pak Ridwan aja mengulang, apalagi saya. Jangan bilang master di depan Bu Kiki, saya nggak enak. Loh, kalau Bu Kiki itu lecture kita suhu. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, itu bayarnya 100.000 termasuk kita biaya latihan dan tesnya. Itu selama 5 hari kita 2 jam dilatih, nanti hari terakhirnya kita tes, lalu seminggu kemudian hasilnya keluar di siap harinya. ONI gitu. Kalau nilainya rendah dibandingkan tes awal nggak muncul, tapi kalau lebih tinggi dari tes awal, maka nilainya akan muncul gitu. Ya, Pak, sharing dong linknya. Paper based TOEFL ya Pak Ridwan. Betul Bu, pre-TOEFL. Gimana itu Pak linknya? Oke, nanti tak kirimkan tuh Bu Yenda juga mau kirimkan katanya. Iya, sebentar. Bu Yenda tes itu, nggak ada pelatihannya ya? Ada pelatihan salah tadi. Oh, oke, sama ya. Mbak Eni ya. Ya, makasih. Kalau punyanya Bu Rizky sudah muncul belum ya Bu di Siakat nilainya? Belum cek. Bu Rizky udah lulus, Mbak Sela. Ya, soalnya saya tes di Siakat ini nggak muncul. Sebelum bulan Maret ya, saya tes masuk di UNY itu jadi masih offline tesnya, masih belum lockdown. Sama Bu, saya juga bulan Maret. Oh ya. Coba. Tapi kok nilainya belum muncul ya? Apa itu harus tes lagi atau gimana gitu? Iya, logikanya enggak, Mbak. Kan kita sudah Pusing Bu kalau tes lagi Bu saya Bu. Masuk ya, TOEFL-nya yang Iya, mungkin iya pas tes masuk ya. itu. Oh, pakai itu cukup seandainya memenuhi atau harus tes lagi yang resmi yang ITP atau apa gitu enggak ya? Harusnya kalau sudah memenuhi enggak sih Bu, cuman kok enggak muncul di Siakat gitu, apakah harus tes lagi atau gimana? Saya juga enggak tahu itu Bu. Saya malah juga baru dengar kalau di Siakat ada nilai itu. Di paling bawah itu Bu, yang halaman awal. Oh gitu ya.
Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan artikel ke Jurnal Scopus kemarin memang pakai email UNY ACID ya? Iya Bu, harus UNY. Ya, saya kira afiliasi itu maksudnya yang tertulis di artikelnya itu Pak, yang nama kita, kemudian di bawahnya graduate school kayak gitu, Yogyakarta State University, ternyata sampai harus emailnya juga ya. Bu Rizky, saya temennya Bu Rizky kok, saya nggak pakai email UNY itu waktu itu. Ya, soalnya kan logikanya kan kalau email UNY itu Betul. nanti suatu hari kalau kita sudah Ketutup. jadi alumni, ya kan Iya. kita otomatis nggak berhak pakai. Jadi Betul, akhirnya Bu, itu. mempertimbangkan hal itu, saya pakai email UII. Itu tanyakan Bu nanti Bu. Sebenarnya saya juga begitu. Kalau dulu waktu S2 itu ya Bu, itu afiliasi itu cukup ini yang di bawah itu. Jadi ya, saya juga pemahamannya gitu, iya. Pak. Jadi saya tulis afiliasinya UNY, tapi email untuk corresponding author-nya saya pakai UII ACID. Iya, betul, sama-sama Bu Rizky. Kalau saya dua-duanya, saya tulis semua. Kebetulan saya pernah tanya bagian publikasi, itu memang afiliasi 1 itu harus UNY, tapi untuk afiliasi kedua itu boleh institusi tempat kita bekerja. Jadi saya cantumkan dua-duanya. Ya, kalau di artikelnya ya, itu Bu ya, Bu Indah di artikelnya. Di artikelnya. Ya. Kalau kayaknya dimaksud Pak Arif tadi itu afiliasi yang metadata email ya. Iya, metadata untuk waktu submit pertama ya. Iya. Betul. Ya, mungkin nanti sekalian ditanyakan ke Pak Arif. Iya betul. Bedanya apa? Iya. Nggak jelas. Iya tadi Pak baru diskusi di bagian salah email. Boleh dua. Ini Pak terkait dengan karena saya domisilinya di Jogja, mau sekalian konfirmasi apakah untuk seluruh bimbingannya Pak Arif semester ini akan luring atau bagaimana? Ada grup khusus? Bimbingannya bareng-bareng atau tetap sendiri-sendiri sesuai judulnya, Pak? Ya, untuk bimbingan sebaiknya sendiri-sendiri ya, karena nanti kalau bareng-bareng itu memakan waktu lama ya, dan mungkin temanya beda-beda. Mungkin lebih bagus sendiri saja. Boleh luring, boleh daring ya. Monggo kalau luring bagus, misalnya Bu Rizky itu luring bagus, tapi kalau mungkin karena kesibukan juga daring juga tidak apa-apa. Oh iya. Sama Prof apa ya? Itu saya kabari. Sama Prof Asri. Prof Asri agak sulit itu. Sering di rumah itu. Oh jadi daring atau kalau Prof Asri bagaimana Pak karakternya biasanya beliau? Prof Asri kan akhir-akhir ini agak apa ya? Kesehatannya kurang ya, mungkin ya enggak apa-apa sebenarnya, beliau itu enggak apa-apa, cuman kadang sok kagol gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Sok kagol ini kalau enggak jadi kersane itu agak sedikit marah gitu ya. Mungkin cari waktu yang pas ya, mungkin ya pas sore ya. Atau pagi-pagi jam 7 ya mungkin sama Prof Asri daring dulu, nanti sama Pak Arif saya bisa ke UNY, nanti bisa buat janji ya Pak ya. Ya bagus gitu Pak. Ya. Kemudian untuk ini Pak tadi mengenai email corresponding author, kalau kita mau mengirim artikel ke Jurnal Scopus, tadi Pak Arif menyarankan UNY ACID ya Pak ya. Ya, tapi kalau menurut saya itu kan email UNY itu kan sifatnya sementara selama kita menjadi student. Nanti kalau kami sudah menjadi alumni, apa aman kalau kami menggunakan email itu? Kalau saya kemarin di artikelnya tetap saya tulis afiliasi saya UNY, tapi untuk korespondensi saya menggunakan email institusi saya sendiri, Pak. Oh iya. Jadi kalau untuk syarat lulus untuk ujian terbuka itu kan harus punya artikel jurnal. Itu artikel jurnal itu afiliasinya UNY. Nanti kalau di luar itu misalnya mau untuk selain itu ya monggo nanti untuk urusan karir Bu Rizky di UII atau untuk urusan yang lain itu monggo. Tapi untuk syarat untuk ujian terbuka itu
dengan afiliasi UNJ SID kan student ya. Itu kalau tidak salah student UNJ SID ini ya. Ya, berarti sampai ke email-emailnya juga UNJ SID ya, Pak. Kalau untuk urusan korespondensi dengan Pak editor itu boleh dengan yang lain ya. Tapi tertera di artikel itu Bu Rizky itu nanti pakai Iya Pak, ya kemarin saya seperti itu. Jadi untuk di artikelnya memang UNY, tapi untuk email korespondensinya saya pakai UII Pak. Oh iya. Iya, aman nggih. Aman. Ya, saya sudah submit Pak. Mohon doanya semoga accepted. Saya yakin kalau Bu Rizky itu 99% itu juga. Minimal 2 itu kecil. Ya. Amin Pak. Mudah-mudahan. Ya. Oke, itu saya kira Pak Ridwan. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Pak Ridwan siapa lagi? Silahkan. Berikutnya Bapak dan Ibu. Sebentar ya, Nanda. Oh iya, silakan Pak Arif. Teman-teman ini sekalian mau sharing ya sambil nunggu Pak Arif. Ini terkait dengan TOEFL ini. Kalau berdasarkan pengalaman saya, hal yang paling mudah untuk ditingkatkan dari semua section yang ada di TOEFL itu adalah bagian grammar-nya. Karena grammar itu sebenarnya soalnya kebanyakan menipu ya. Misalnya seperti ada kata book, book itu singular tapi harusnya itu itu singular tapi harusnya plural jadi tambah itu kurang S, jadi itu yang salah gitu. Itu dulu strategi saya ketika saya belajar TOEFL, karena waktu saya lulus S1 TOEFL saya sebenarnya belum sampai 500 ya. Maklumlah model zaman belajar dulu kan textbook banget. Jadi ketika lulus juga belum menjamin kalau 500. Jadi saya kursus sendiri setelah sarjana itu. Nah, jadi salah satu strategi yang diajarkan oleh instrukturnya fokus ke grammar. Apalagi grammar itu kan waktunya juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita mengenali jenis-jenis soal yang ada di struktur itu, di grammar itu, yang sering muncul itu biasanya yang mana. Nah, biasanya to be-nya ya, is, MR, kemudian singular pluralnya, kemudian mungkin ada tidak konsisten antara subjek sama predikat. Misalnya harusnya pakai they don't, tapi di situ pakainya they does. Seperti itu sharing secara umum kalau terkait dengan TOEFL. Mungkin nanti bisa sebagai salah satu ini aja, salah satu tipsnya kalau teman-teman lagi kursus TOEFL nanti. Terima kasih, Bu. Kalau listening itu kan tergantung ya. Kadang ada faktor eksternal gitu loh. Faktor eksternal, misalnya mungkin pendengaran kita yang lagi kurang karena kesehatan lagi menurun, bagaimana gitu. Paling susah itu listening itu. Jadi mohon maaf saya tinggal pergi. Iya, nggak apa-apa Pak Arif. Pak Nanda dipersilahkan Pak Nanda. Gimana turun Pak Ridwan? Yang terhormat Pak Arif. Ini mau tanya Pak, karena saya kemarin kan diskusi sama teman yang angkatan atas itu. Terus katanya ketika ujian yang proposal gitu, itu harus pakai alma mater UNY ya, maksudnya kewajibannya pakai alma mater UNY. Oh gitu, untuk ya. Yang penting rapi. Oh, yang penting rapi. Rapi, syukur pakai PSL ya. Kalau tidak, kalau syukur lagi pakai alma mater UNY. Kalau tidak apa-apa. Oh gitu nggih Pak. Ya. Karena hingga saat ini tuh kita belum dapat alma mater kayaknya. Kalau saya loh. Nggak tahu ya. Sudah dikirim Pak. Sudah dikirim ke rumah Pak. Sudah dikirim ke rumah. Sampai berarti. Tempat saya belum sampai. Nggak apa-apa lah. Oh gitu. Ya, saya catat. Pak Nanda berarti belum ya. Ukurannya apa? Ukurannya apa dulu mintanya itu? Dulu yang datang itu cuma jaket itu Pak. Ya, itu Pak. Ya jaket itu. Ya itu jaket itu alma mater. Yang hitam itu ya? Biru tua. Jalur batik. Iya. Jalur batik. Enggak, karena gini Pak. Karena saya kekecilan itu, jadi saya nggak pikirkan itu. Tak kira itu bukan alma mater. Ya udah. Nanti beli lagi aja nggak apa-apa. Matur nuwun Pak Arif, matur nuwun.
Ini sami-sami Pak Nanda. Oke. Oke, silahkan yang lain, Bapak Ya, dan Pak Ibu. Ridwan. Oh, silahkan Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Bu kesempatannya. Indah. Selamat pagi, Pak Arif. Saya mau menyambung pertanyaan Bu Eni tadi terkait dengan... Ini kok enggak ada ya Bu Indah ya? Ada, Pak. Oh, foto ini ya? Oh, iya, iya, iya. Monggo. Menyambung pertanyaan Bu Eni tadi Pak tentang publikasi. Nah, tadi Oh, Pak iya. Arif menjelaskan bahwa dalam artikel yang akan dipakai untuk syarat lulus itu kan harus mencantumkan nama promotor atau kopromotor ya Pak ya. Nah, Ya, kalau dua-duanya, ya, promotor kopromotor. Nah, kalau saya baca di panduan publikasi dari pasca tahun 2019 itu selain promotor dan kopromotor itu diperbolehkan juga dosen pengampu mata kuliah begitu. Nah, kebetulan boleh. Boleh ya Pak ya. Karena kebetulan boleh. di semester 2 kemarin kami ada tugas dari dosen pengampu mata kuliah untuk menulis artikel yang wajib disubmit di jurnal internasional juga. Itu boleh dipakai ya, Pak, ya? Iya, memang ada beberapa dosen ya, yang saya tahu tuh juga menugaskan untuk menulis artikel jurnal terindeks ya. Itu ada Prof. Inse, terus Prof. Heru yang teman-teman Prof. Herman ya. Ya, terus tapi satu lagi Pak. Ya. Saat yang penting promotor tercantum di situ. Apakah tambahan dosen, tambahan teman kerja atau suami atau siapa di situ tidak apa-apa. Tapi promotor ada di situ. Nah, di artikel itu belum ada Pak, karena waktu itu belum tahu promotor dan kopromotor waktu kami di semester 2, jadi baru mencantumkan dosen mata kuliah begitu Pak. Oh gitu ya? Iya, karena belum tahu promotornya siapa. Nah berarti jadi itu baru sudah accepted itu? Sudah Pak. Kalau mumpung masih lama ini nulis lagi Bu, daripada nanti pas mau ujian itu tidak boleh kan, mending buat. Kalau aman ya promotor dicantumkan. Nah, waktu itu karena belum tahu, jadi baru dosen pengampu mata kuliah saja Pak. Dan di panduan itu juga atau begitu Pak, promotor, kopromotor atau dosen pengampu mata kuliah begitu. Jadi saya pikir karena dulu juga dosen pengampu mata kuliah juga menjelaskan seperti itu. Jadi jadi boleh, yang penting ada dukungan. Mumpung masih jauh, satu lagi Bu. Nah ini artikel tersebut itu sudah saya masukkan di Sipuma juga Pak, dan saya masukkan sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian beberapa hari berikutnya itu sudah ada respon diminta melengkapi bukti-bukti yang harus disubmit di Sipuma itu, tapi ini sampai sekarang saya cek belum tervalidasi, jadi masih proses begitu. Nah itu prosesnya berapa lama ya Pak untuk validasi dan prosesnya bagaimana? Kelengkapan bukti-bukti yang dikirim semua, nanti kalau sudah nanti akan divalidasi. Ya kemarin sudah Pak, sudah saya kirim, hanya ada yang kurang begitu, perlu menambahkan. Yang kurang ditambahkan saja. Ya sudah nanti Pak. Kalau sudah semua nanti insya Allah segera divalidasi. Kalau nanti misalnya sampai sekian waktu kok belum divalidasi, nanti coba tak fasilitasi ketemu yang tim jurnal itu Bu Erna nanti, atau saya kirimin nomornya, nomor WA bisa langsung kontak beliau, orangnya apa atau kenapa belum direspon itu nanti tak kirimian. Nomor WA Bu Erna, Prof. Erna ya. Yang tim artikel jurnal di pasca itu Prof. Erna. Ya. Kemarin dengan stafnya saya WA-nya. Bu Siwi berarti? Ya, Bu Siwi. Nah, Bu Siwi kan menunggu itu kelengkapan. Kalau kelengkapan sudah baru diunggah atau diteruskan ke Prof. Erna. Kemarin sudah kok Pak untuk kelengkapannya. Ya tunggu saja kalau sudah. Terima kasih Pak Arif. Matur nuwun Bu Indah. Jadi catatan saya, tolong satu lagi ya Bu Indah ya. Kalau satu dan dengan nama yang bukan promotornya itu masih belum aman ya. Bisa iya, bisa tidak ya. Baik, kalau jelas-jelas aman ya promotor itu karena itu terkait dengan disertasi kan. Kalau dosen mata kuliah itu nanti wah ini kan tugas kuliah ini bukan disertasi ya. Bisa juga dimaknai seperti itu. Kalau promotor kan sudah ini sudah otomatis disertasi karena di situ ada nama promotor. Ya, kalau tema sebenarnya terkait dengan disertasi sih Pak sebenarnya. Ya, tapi kan sudah ditafsirkan Mas saya. Itu bisa aman, bisa tidak aman.
Kalau penafsirnya nanti, wah ini tugas kuliah, nah, itu lalu menjadi dianggap belum memenuhi ya. Maka lebih baik saya sarankan, mumpung masih jauh, tulis lagi ya, tulis lagi, mencantumkan promotor ke promotor. Baik, itu Bu Indah. Matur nuwun Pak Arif. Sami-sami. Silakan, ada lagi Bapak dan Ibu. Kalau belum ada dari saya, Pak Arif. Bu Sela, silakan. Bu Sela. Iya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak Arif, terkait dengan TOEFL tadi. Ini, Pak, kemarin itu kan waktu tes masuk pertama itu kan sudah ada tes TOEFL dan di situ juga sudah diberitahu yang lulus siapa dan yang belum lulus siapa, seperti itu, Pak. Tapi kemarin untuk yang lulus itu di Siakat belum muncul skornya, Pak. Yang saya tanyakan apakah nanti perlu tes TOEFL ulang lagi atau sudah termasuk yang kemarin itu sudah bisa diterima, Pak. Seperti itu. Untuk syarat TOEFL, yang penting ada sertifikat TOEFL itu dilampirkan untuk maju ujian. Berarti untuk kami yang sudah lulus di saat tes pertama itu juga tetap harus tes TOEFL kembali, Pak, untuk dapat sertifikat itu. Asal punya sertifikatnya dan itu dari lembaga yang bonafit termasuk dari UNJ ya, itu boleh ya. Saat tes itu kan lulus dengan skor sekian. Itu ada sertifikatnya enggak? Saat tes itu yang muncul cuman di LOE itu, Pak, kalau sudah tidak ada tanggungan untuk TOEFL, tapi untuk skor dan juga sertifikatnya belum muncul, Pak. Kalau biasanya sudah terintegrasi ke Siakat di bagian bawah itu, Pak, tapi sampai saat ini saya cek masih 0, Pak, skornya. Nah itu harus diurus, Bu. Iya, soalnya nanti kalau terakhir juga berarti harus nunggu tesnya dulu, nunggu skornya dulu, seperti itu, Pak. Jadi saya tanyakan sekarang. Iya. Jadi sampai muncul skor dan kalau terintegrasi berarti ya berarti sudah tidak perlu. Tapi kalau mungkin Anda punya sertifikatnya itu seandainya di situ 0 tetap bisa sebagai syarat untuk maju ujian karena ada bukti terlampir. Baiknya skornya bagaimana berapa? ya, Pak? Skornya berapa, Bu? Skornya udah berapa? Waktu itu nggak tercantum, Pak, yang pro TOEFL untuk tes masuk itu, Pak. Cuman tertulis kalau sudah lulus. Oh, lulus ya, sudah lulus ya. Iya, kan ada syarat lulusnya itu. Berapa syarat lulusnya? Di atas 500, Pak, untuk S3. Oh iya, berarti kalau sudah lulus, sudah ada keterangan lulus gitu? Di LOE-nya waktu diterima di S3 IP sudah ada, Pak. Cuman skornya belum tahu. Atau bisa ditanyakan. Tes masuk ya? Tes masuk? Iya, Pak. Iya, Pak. Tes masuk itu lulus untuk masuk, beda ya? Lulus masuk. Berarti kami juga yang sudah lulus tetap harus tes lagi ya, Pak? Iya. Atau bagaimana? Itu hanya untuk masuk dulu ketika PMB itu ya. Itu kan ada wawancara, kemudian ada tes tulis, lalu bahasa Inggris itu kegunaan untuk masuk sebagai mahasiswa. Tapi untuk sebagai lulus doktor itu beda lagi, Bu. Maka sebaiknya harus ikut lagi atau menunjukkan bukti ya. Soalnya tidak ikut tes ya, buktilah punya sertifikat TOEFL ya, 500 dari lembaga yang bonafit ya. Berarti intinya kami tetap ini ya, Pak, tetap harus tes lagi ya, Pak, seangkatan. Iya, tetap. Karena kegunaannya kan kemarin hanya untuk masuk. Tapi saya yakin kalau kompetensi Ibu itu dulu juga 500, tes lagi belum lama juga insya Allah tetap 500, syukur bisa naik malah ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Mohon maaf, Pak Arif, mohon maaf. Monggo. Yang itu saya Pak Nanda, Pak. Pak Nanda. Nggih. Kalau tes TOEFL itu kan ada expired-nya kan gitu.
Saya punya itu. Nah, apakah bisa yang sudah expired itu dipakai atau tidak gitu? Kita harus tes lagi gitu aja, Pak. Nah itu kalau expired itu tidak dipakai. Itu berapa ya? 6 bulan atau berapa ya? Saya lupa ya. 2 tahun sepertinya, Pak. 2 tahun. 2 tahun biasanya. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Nah iyalah. Berarti harus tes lagi nggak, Pak? Tes lagi. Siap. Ya. Saya nggak lulus soalnya jadi ada temennya. Ya saya punten. Nanti ajari, Bu, gampang. Siap. Ya, Anda tes lagi ya. Sampai Ini Pak, matur nuwun, jelas. Biasanya tesnya kan pada semester. Dulu lulusnya kapan Pak Nanda? Oh, udah lama, Pak, udah lama. Itu di UNJ? Di UM. Oh, tahun berapa itu? Sebelum kuliah? Sebelum ke S3? Sebelum kuliah. Oh, iya, sudah. Untuk nanti untuk syarat untuk maju terbuka ya sudah lewat 5 tahun itu ya, atau sudah lewat 4 tahun. Ya, Pak. Boleh. Lagi nanti. Ya. Ada fasilitas di UNJ, ada fasilitas di UNJ. Nanti kalau misalnya ikut ProTefel itu kalau itu kan semasa kuliah ini itu boleh, meskipun misalnya semester 1, semester 2 masih boleh ya, karena masa-masa UNJ meskipun expired tapi kan masih ditoleransi ya. Tapi kalau zaman dulu, zaman S2 itu sudah expired, itu sudah tidak boleh Pak Nanda. Gitu nggih? Nggih. Itu fasilitas dari UNJ atau kita harus bayar sendiri, Pak? Ada fasilitas Pak ya. Kalau yang gratis ada. Tapi kalau sampai berapa kali itu enggak harus, itu ada lagi, ada treatment khusus itu ada sendiri ada. Oh, nggih. Tapi yang normal itu ada dari UNJ gratis. Nggih, matur nuwun Pak informasinya. Gitu Pak Nanda? Enggak, Pak Kisno tadi mau. Pak Kisno, silakan Pak Kisno mau bertanya. Ini senior kita, silakan Pak. Festival juga ini kan. Pak Kisno. Pak Kisno kata itu. Anu. Tes maling. Wajah Pak. Ya, saya kan pernah. Saya kan pernah ikut TOEFL, Pak. Iya, ini Pak Kesot di mana ya? Iya, wajahnya. Jadi kalau saya on cam mati, Pak. Saya di Klaten, Pak. Ya, monggo Pak Kes. Katanya belum siram ya. Katanya belum siram Pak Kes. Ini sama wanita ini. Wah. Istri maksudnya, Pak. Oh, istri. Ini yang mana ini? Monggo. Biasanya dalang kan biasanya. Monggo. Arif pengamat istri dalang kali. Saya kan pernah ikut TOEFL, Pak, tapi TOEFL saya skornya itu kan 63. 63 saya belum tahu itu konversi dari berapa, tapi itu belum tak masukin ke, jadi masih ada tagihan TOEFL, tapi saya belum tak masukin ke siakat gitu, Pak. Kok 63 Pak itu? Itu apa itu? Itu readingnya saja atau apa itu? Enggak, semuanya keseluruhan. Jadi di situ hanya nilainya 63 itu. 6,3 atau 630? Nah, saya belum tahu. Jadi akan saya lihat itu kalau dikonversi menjadi berapa itu kan. Sementara syarat kelulusan untuk dokter itu berapa, Pak? 500. 500 ya. Kalau 63 masih jauh, Pak. 100 saja kurang itu. Oh iya, 63 masih jauh banget. Maksudnya di situ kan nanti 63 itu kemudian sama dengan berapa begitu kan, Pak? Oh iya. Saya masih mencari itu. Mungkin IELTS, Pak ya? Ada yang bilang 575, ada yang bilang 500. Sing bener jane sing ndi to? Tak kene 600 sesuk selawe ya. Atau ASEP ya, ASEP itu ya. Kalau dia kan pakai ASEP itu. Jadi 500 nih, Pak. 500 ya. Kalau 63 masih kurang jauh, Pak Kes.
Isi kurang 400. Beli bangkulo itu. 60 beli bangkulo. Karena ada yang nilainya itu langsung seperti yang TKDA itu 584 saya dapatnya. Kemudian yang TKBI itu 63 itu kan. Nah, setelah saya tanya, silakan dicari itu 63 itu sama dengan berapa ratus. Oh gitu ya. Apa itu TKBI? TKBI apa? Jangan-jangan itu yang TPA Pak ya? Yang kemarin saya tes di UNJ. Bahasa Inggris. Oh gitu ya. Bahasa Inggris UNJ. Coba tanya ke apa P3B itu kan teman-teman FBS itu. Ya, saya kan ikut TOEFL-nya di UNJ kemarin. Ya, tanya ke teman-teman bahasa Inggris di P3B itu kan dekat jenengan ya, dekat FBS ya. Wangi mah di pojok, Pak. Nah, konversinya berapa kalau 63? Oke. Saya kurang tahu. Berlakunya 2 tahun ya. Gitu Pak Kisno, masih ada lagi? Jadi nek TOEFL ini berlakunya itu sama dengan surat nikah loh, Pak. Wah. Tapi itu yang non dalang loh, Pak, yang dalang. Wah, Pak Tandun. Sami-sami, monggo. Terima kasih Pak Kisno. Berikutnya ada pertanyaan lanjutan Pak Arief terkait ketika kita seminar proposal itu kan ada satu penguji dari luar ya Pak Arief. Nah itu apakah? Proposal. Ya proposal. Ujian proposalnya. Belum. Apakah kita mencari sendiri atau dicarikan prosedurnya seperti apa? Kriterianya? Untuk ujian proposal itu 6 penguji itu 1 ketua biasanya dari pimpinan, 2 itu dari dosen yang dosen-dosen yang muda kita cari, lalu promotor ke promotor, penguji 1, penguji 2, 6. Nah, itu belum ada penguji luar. Penguji luar itu dibutuhkan ketika selesai ujian kelayakan. Nanti kan ujian proposal ya. Nanti dari data lalu menulis artikel, menulis disertasi, nanti ujian kelayakan, setelah selesai baru ujian tertutup. Itu baru diperlukan penguji luar. Lalu ujian terbuka juga penguji luar. 6. Semua 6 ya. Nah, biasanya polanya penguji luar itu 1, kita minta pada mahasiswa. Mintanya siapa, rekomendasinya. Kan kalau bisa mencari yang sudah kenal atau diketahui penguji luar itu tidak sulit-sulit, ya, nilainya murah, pertanyaannya mudah, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ada referensi dari mahasiswa, itu saya tanya ke konsentrasi olahraga kan. Kalau Pak Ridwan kan olahraga, saya tanya ke Prof. Papan atau Prof. Sarjana. Kira-kira untuk olahraga profesor yang layak untuk menguji siapa, Prof? Itu. Maka sebaiknya ya besok minta saja, mencari siapa yang kira-kira mudah. Daripada harus saya menentukan dan kebetulan penguji luar itu pertanyaan sulit-sulit, nilainya sulit, ya itu kan malah mengganggu untuk kelancaran studi. Itu ya Pak Ridwan ya. Jadi baru muncul sejak ujian tertutup. Ujian proposal dan kelayakan masih belum diperlukan uji eksternal ya. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Arief. Silakan Bapak dan Ibu yang lain jika ada yang masih ingin disampaikan dipersilakan. Kalau tidak ada, dari saya dulu. Pak Arief, di sistem itu kan asalnya saya dosen pembimbing akademiknya Pak Arief. Ternyata baru beberapa waktu yang lalu itu, DPA saya jadi berubah Pak Arief itu. Oh iya, ya. Mana maksudnya Pak Arief ya? Ya, mohon maaf. Soal dosen PA itu, biasanya kalau semester awal, semester 1 itu, lalu diberikan ke korporat semuanya. Saya handle semuanya ya. Nah, nanti setelah berjalan tuh kita tata, biasanya Pak Direktur, tolong dibagi-bagi ya. Maka ada yang saya pindahkan ke dosen A, dosen B ya.
kasih 10 itu supaya tidak keberatan. Jadi itu Pak Dan. Jadi semuanya awal-awal tuh saya semua itu. Meskipun juga masih ada, misalnya Bu Eni masih sampai hari ini masih dosen PA-nya saya Bu Eni ya. Ada juga yang Prof Arif. Aduh, jadi gitu, bagian kita pindahkan. Tidak apa-apa, ya. Dosen PA itu juga biasanya yang pengajar di S3 IP juga. Dan relatif muda-muda lah, relatif muda ya, meskipun juga beliau juga sudah sepuh, tapi ya relatif muda dibanding yang lain. Ada yang ke Bu Mami, ada yang ke Bu Andri, ada yang ke Bu Arifan. Gitu Pak Ridwan. Monggo kalau masih ada lagi. Silakan. Menyambung Pak Arif. Menyambung. Untuk ujian kelayakan itu kualitatif apa diperlukan gitu Pak? Kemana terusan gitu untuk pengujinya? Untuk yang pengambilan data kualitatif. Jadi kalau kualitatif maupun kuantitatif itu sah-sah saja ya. Jadi disertasi mana yang mau itu soal metode risetnya ya. Kalau sudah dianggap layak oleh promotor dan kopromotor, ACC, sudah tinggal maju ujian. Nah, nanti penguji kita carikan yang relevan ya. Jadi kira-kira kalau orang sukanya kuantitatif ya, seperti Prof Badrun itu kan orang kuantitatif. Ya. Atau Prof Heri ya, itu orang kuantitatif ya. Atau di IP ya misalnya Bu Mami gitu ya. Itu ya biasanya kita minta yang kalau penguji biasanya penguji layakan ya. Sama atau sekretarisnya kuantitatif ya. Kualitatif nanti ya kira-kira kita carikan yang kuantitatif ya. Jadi itu Bu ini. Jadi satu adalah yang kompetensinya itu memang match ya. Kalau PAUD-nya nanti kita usahakan cari yang PAUD. Lalu yang kedua tentu apa semacam kecenderungan seseorang kan peminat untuk riset lebih ke kuantitatif dan kualitatif. Nah, tren-tren sekarang ini lebih banyak kualitatif. 5 tahun terakhir ini tren kualitatif. Kalau dulu zaman Direktur Pasca itu Prof. Jemari Madabi itu trennya tuh kuantitatif. Nah, sekarang ini trennya tuh kualitatif dan juga pengembangan, lebih banyak pengembangan. 80% penelitian pengembangan. Ada juga yang kualitatif murni yang seperti etnografi atau fenomenologi itu ada juga, tapi yang di IP yang kuantitatif itu sudah berkurang atau sudah langka sekarang ini ya. Tidak tahu apakah karena menghindari statistik atau memang lebih suka kualitatif. Ada juga dosen yang atau masa yang saya tidak mau kuantitatif, takut dengan statistiknya. Karena kan persyaratannya harus banyak variabel. ANOVA atau pakai apa yang berarti lebih rumit ya. Hitung-hitungannya ya. Tapi sebenarnya kualitatif juga lebih rumit juga sebenarnya karena interpretasinya kan lebih rumit juga. Begitu Beni ya. Terima kasih Bapak. Mohon bimbingannya. Ini deg-degan saya. Promotornya Pak Arif, promotornya Prof Harun, kopromotornya Pak Arif. Pengujinya pasti ini gimana Pak itu nanti? Nah, nanti pengujinya itu satu Prof Parno yang PAUD ya. Oh, nanti biasanya ketua pengujinya itu Pak Selamat Wadir 1 karena dia juga biologi tapi dia menekuni PAUD juga ya. Jadi IPA yang diterapkan di PAUD. Karena beliau pernah S2-nya dulu ke Inggris atau ke Amerika dulu PAUD. Nah, di PAUD. Itu
Pak Slamet Suyanto. Oh, Pak Slamet Suyanto. Sanes Prof Slamet yang kepemimpinan kita. Oh, kita tadi kaget. Ya, itu kalau nguji sulit itu. Takut kalau saya. Pasti karya apapun pasti dibantai itu. Saya mengusahakan tidak pakai penguji. Kalau untuk kuliah ya. Kalau kuliah itu biasanya nilainya ada yang rendah itu kan gabungan saya tak tinggikan. Yang rata-rata jadi tinggi. Alhamdulillah, Pak Arif. Terima kasih loh, Bapak. Prof Slamet juga nilainya sudah belum, nanti kalau sudah nanti saya yang rata-rata Prof Slamet. Oh iya. Nah, begitu Prof Slamet lihat gini, ada yang rendah, maka saya tak tinggikan biar rata-rata kan ketemu sekian. Tak kembali masuk. Ini Prof Slamet ini sudah saya gabungkan nilai saya dan rata-ratanya. Oh iya bagus. Silakan diupload. Nah, gitu ya. Ini salah satunya sepertinya saya nih, Pak. Mbak Nuwun Pak Arif. Selesai uji aku WN. Pak Kisna mah Ami A+, Pak Kisna. Apos. Oke, silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan kepada Pak Arif? Masih ada? Oh itu Pak, mohon saran untuk hibah itu Pak. Ya. Saran kan ini sedang ada informasi pembukaan hibah disertasi Bapak. Oh iya. Mohon saran terbaiknya untuk kami, mungkin teman-teman ada yang berminat seperti apa. Nah, saya sarankan semuanya mengajukan hibah disertasi. Dan kebetulan yang ngajukan kemarin itu sebagian besar diterima ya. Pernah itu diterima semua yang sebelumnya ini ya. Jadi kan juga tergantung dari dana pemerintah juga. Ketika dana pemerintah banyak itu ternyata yang tidak bagus itu tetap diterima ya. Maka saya sarankan semuanya mengajukan ya. Nanti ya cuman karena nanti kan yang jadi ketua tuh yang promotor ya. Jadi mahasiswa itu yang anggota ya. Ini tidak apa-apa ya. Toh nanti juga ketika berjalan juga diserahkan kepada mahasiswa. Tapi juga ada satu yang mungkin 1001 ya, ada dosen yang uangnya diambil semua oleh dosen. Nanti 1001 ya, sudah pensiun beliaunya. Sekarang sudah tidak ada. Jadi ketuanya memang kan promotor ketuanya itu. Lalu kopromotor jadi anggota, lalu mahasiswa jadi anggota. Itu ya saya sarankan supaya, karena itu kalau diterima itu bisa meringankan betul ya. Dari segi biaya ya, dari segi waktu kan juga kita tertantang untuk segera laporan juga. Misalnya mengajukan sekarang ya, itu pengumumannya tahun depan katanya. Atau berapa? Saya belum baca panduannya ini. Kalau dulu itu tahun berikutnya baru disetujui. Nah, nanti kan misalnya ngajukan sekarang ya, nanti diterima tahun depan lalu kontrak dan akhir tahun depan sekitar bulan Oktober, November harus sudah membuat laporan. Nah, itu kita menjadi tertantang untuk bisa akhir tahun 2023 selesai. Ya. Syukur sudah selesai. Ya. Kalau pengalaman saya, dulu saya itu malah sudah hampir selesai, ya, baru ngajukan. Nah, ketika dinyatakan diterima, itu sudah selesai, sudah mau ujian. Ya. Nah, tidak apa uangnya saya terima. Tapi laporannya sudah selesai proses ya, ujian terbuka, nah uangnya ya. Nah untuk laporan ke Dikti, tidak apa dengan formalitas tahun berikutnya lapor. Tapi prakteknya sudah selesai. Nah, sehingga ini kan membantu untuk memperlancar disertasi. Itu Bu Eni ya, monggo ya. Terima kasih Bapak. Arif, boleh menyambung Pak Arif? Boleh, monggo. Untuk yang tadi malah jadi ingat hibah disertasi ini Pak Arif. Saya kan baru-baru ini menghubungi promotor saya Pak Arif, Pak Profesor Dr. Marzuki, MAG. Oh iya. Nah, itu saya tanyakan begini, Prof, saya berencana untuk mengikuti hibah disertasi begitu. Nah, saya susun proposalnya kira-kira gimana ya Prof, berkenan atau mboten, karena ini juga saya kira akan sangat membantu untuk dana ke lapangan dan lain sebagainya. Beliau berkenan itu Prof. Alhamdulillah, nggih, silahkan.
tapi nanti sebelum diajukan nanti saya periksa dulu. Nanti setelah itu silahkan diajukan. Nah, malah saya jadi bingung tuh Pak Arief. Loh, bukannya yang mengajukan nanti Prof Marzukinya kan lewat Simuli Tapmas itu loh Pak Arief. Saya kan jadi bingung kok malah saya yang suruh mengajukan nih lewat mana ini saya. Itu ini saya bingungnya gimana Pak? Ada dua pola Pak Ahmad. Nggih. Prof Marzuki tadi kan minta dulu dikirim ke beliau untuk naskah proposalnya itu ya. Yeah. Itu dia ingin memastikan supaya proposal itu bagus menurut dia ya. Nah itu untuk proses berikutnya itu penjenengan yang upload dengan apa password dan apa itu akun itu dari Prof Marzuki. Nanti beli ya. Nanti akunnya itu dari Prof Marzuki, tapi yang proses mengupload lalu karena ada mulai dari download apa pengesahan lalu minta pengesahan di-upload dan seterusnya kan tidak sekali dua kali itu ya untuk anggarannya itu ada beberapa upload ya. Nah itu biasanya diserahkan pada mahasiswa, tapi mahasiswa diberi akun. Prof Marzuki arahnya ke sana ya. Tapi ada model yang seperti Bu Nurvina itu yang bekerja Bu Nurvina. Jadi yang upload Bu Nurvina. Bu Nurvina punya asisten itu yang didampingi. Nah, mahasiswa tinggal ngirim apa proposalnya. Itu ada model seperti itu. Jadi yang mengupload adalah dosen model Bu Nurvina. Tapi kalau Prof Marzuki arahnya yang ngupload mahasiswa, ya. Tapi akunnya tetap diberikan pada mahasiswa. Gitu ya. Pak Ahmad, nggak usah bingung ya. Yang disiapkan proposalnya yang bagus dan nanti diterima semuanya. Satu lagi Pak Arief, dulu itu kan waktu penunjukan promotor itu loh Pak Arief. Jadi saya sudah sempat menghubungi Profesor Dr. siapa itu? Ahmad Dardiri, Pak Dardiri, Prof Dardiri, Pak Arief. Nah, beliau juga waktu itu wah udah bagus gitu. Saya sudah kira-kira menghubungi 2 kali. Nah, terus kan saya ganti Prof Marzuki itu juga wah bagus gitu. Nah, terus saya bingungnya itu saya sampai sekarang belum menghubungi Prof Dardiri lagi, kira-kira gimana menutupnya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa ya Pak Arief ya. Ceritanya begini Pak Ahmad. Jadi memang prinsipnya saya itu usulan apapun, siapapun itu kita setujui ya. Jadi lalu kan ketika kita ajukan ke Pak Direktur itu kan saat itu Prof Suyanta ya saat itu ya. Itu kita perlu tata, jangan sampai satu orang nanti membimbing banyak sekali, ada yang lain tidak dapat, lalu dijadikan satu workshop di Hotel UNJ lalu dijajarkan yang PEP, PTK, IP jadikan. Lalu masih ada Dikdas, dulu masih ada yang lain-lain ya. IPB masih ada ya. Kan dijajarkan siapa mendapat siapa. Ternyata Prof Dadi dapat angkatan sebelumnya dapat 20, satu angkatan saja sebelum tahun 2020 berarti angkatan 2019 itu membimbing 20 orang. Wah, enggak bisa ini. Ini dalam bahasa saja kewogen namanya. Nah, kewogen itu apa? Overload lah ya, terlalu banyak beban ya, overburden ya. Jadi terlalu banyak beban ini. Kalau sekarang dihilangkan semua, maka minta Prof Dadi kita alihkan yang lain. Ya. Nah kebetulan termasuk Pak Ahmad ini. Kok Prof Dadi yang karena arahnya keagamaan, kita carikan yang keagamaan yang dekat siapa ini? Ya. Antara Prof Ajat sama Prof Marzuki ya. Oh, Prof Ajat juga sudah banyak ya. Karena Prof Marzuki kan profesor baru-baru ya. Jadi belum dapat jatah promotor. Lalu kita berikan ke Prof Marzuki seperti itu. Sehingga lalu memang beberapa kita alihkan. Nah, adapun jenengan itu dengan Prof Dardiri tidak apa-apa ya. Ketemu juga biasa karena itu memang kebijakan dari pasca itu di arah supaya apa? Supaya nanti juga efektif semua ya. Nanti kalau Prof Dardiri semua juga bimbingannya itu padat seperti itu, malah jenengan tidak lulus nanti ya. Iya. Gitu ya. Terima kasih Pak Arief. Sami-sami. Termasuk ya saya tambahkan, termasuk yang pejabat-pejabatnya. Jadi misalnya ada Prof Irin ya itu dulunya juga banyak pimpinannya itu. Karena beliau itu sekretaris LPPM, lalu ya jangan banyak-banyak dikurangi. Nah, yang bangun akhirnya kita kurangi sebagian. Kalau Prof Dadi kita off-kan untuk
angkatan 2020 ya, karena sudah terlalu banyak. Ya. Jadi yang sudah banyak ya maupun pejabat itu ya jangan banyak ya, kurang dari yang lain. Kalau yang lain misalnya 4 ya, dia 3 ya, atau PPT 2 gitu ya. Jadi, kemarin kita rata-rata ya sekitar 4 orang satu promotor itu. Jadi relatif bisa terjangkau kalau membimbing 4 1 tahun misalnya. Tapi kalau satu orang membimbing 20 satu angkatan masih ditambah lagi nanti 24 belum yang sebelumnya kan jadi menjadi kasihan nanti mahasiswa. Itu tambahan saya. Monggo yang lain kalau ada. Kalau tidak ada ya kita tutup Pak Ahmad ya. Pak. Ini ada ini, ada Pak Arif, izin bertanya. Oh monggo Bu Emi ya. Iya Pak, ini mohon off kamera ya Pak ya. Iya enggak apa-apa nggih. Mau bertanya ini Pak, kami kan untuk angkatan 2021 ya, yang masih baru, kami kan belum ada promotornya Pak. Nah, tempo hari kan sudah mengajukan 3 rencana judul. Nah, nanti seandainya kan Pak sudah diajukan Pak 3 judul. Oh ini Bu Emi yang 2001 ya? Iya, yang baru masuk Pak. Ini masuk ke semester 2 nanti Pak. Oh iya. Oh ini ternyata campuran ya, tidak hanya 2020 ya? Oke. Dapat linknya Pak, jadi pengen tahu juga mau diskusi dengan Kaprodi supaya dapat arahannya nanti Pak. Ya, khusus untuk angkatan 2021 ini di IP sudah kita susun Bu Emi, karena sudah begitu masuk dulu sudah saya minta ya untuk 3 judul dan mengajukan 2 promotor ya dan kopromotor sudah kita susun. Cuman yang lain-lain itu ini dalam minggu depan akan kita workshopkan ya. Jadi nunggu yang prodi S3 PTK dan S3 PEP. Sekarang baru mengirim form ke mahasiswa untuk judul-judul dan permintaan promotor. Nah, nanti kalau prodi S3 PTK dan S3 PEP itu sudah nanti karena rapat hari Selasa ya Pak Dito sudah mau ngajak untuk workshop merembuk itu ya, memastikan judul mahasiswa dan permintaan promotor nanti untuk dibuat SK gitu ya. Jadi kemungkinan minggu depan Bu Emi ya. Minggu depan hasil workshop ya. Kalau sudah workshop sudah selesai sebelum dapat SK nanti akan saya share meskipun SK belum jadi karena sudah ada kepastian. Kalau sekarang belum ada kepastian, saya belum berani share ya. Itu Bu Emi. Iya, gini kan Pak, mau nanya, pertanyaan saya begini, kalau seandainya sudah dapat SK nih Pak, terus di tengah jalan kita berubah pikiran, berubah judul gitu, bagaimana itu ya Pak? Boleh tidak ya Pak ya? Boleh. Tadi seperti Bu siapa? Bu Yenda atau siapa yang tadi minta ganti? Oh Bu Okto ya. Dayanti. Tadi minta penggantian ke kopromotor ya. Sebelumnya juga ada minta penggantian promotor ya. Jadi ada teman dari dosen UIN itu ya Pekalongan ya. Pak saya itu sudah 4 kali itu ya. 4 kali ke promotor kok enggak ada respon ya. Siapa? Oh ini. Wah, kalau ini saya sarankan karena saya kasihan sama Ibu, saya akan ganti promotor saja. Saya tahu gelagatnya. Ada promotor yang memang agak lama ya, bahkan ada 2 kasus yang sampai tidak selesai itu. Udah minta ganti aja. Ya. Itu kebetulan model yang sebelumnya. Jadi kan saya baru di S3 EP di Korprodi ini pertengahan tahun 2020. Pertengahan tahun 2020. Nah, berarti sebelumnya yang masang Pak itu ya. Hanya tak sangat ganti saja. Jangan mengajukan surat ya. Lalu dengan alasan tadi seperti Bu Okto tadi. Jadi prinsipnya bisa Bu Emi di tengah jalan tiba-tiba ada kendala ya. Misalnya mohon maaf misalnya promotornya sakit ya. Yang sulit untuk membimbing atau misalnya
ganti judul sehingga temanya beda ya. Sehingga karena temanya beda ya, itu tentu harus disesuaikan dengan tema itu ya. Sehingga itu. Jadi prinsipnya boleh mengganti promotor atau kopromotor atau dua-duanya ya. Ada juga ganti dua-duanya itu yang di MIPA yang biologi itu ya. Jadi dua-duanya. Satu karena promotornya itu pensiun dan minta ganti ya, itu Prof Bambang Subari itu. Pak Arif, saya tidak mau membimbing lagi, saya sudah pensiun, nggak masa suruh bimbing, saya serahkan, saya kembalikan ke prodi ya. Nah akhirnya kita ganti promotornya ya. Karena kopromotornya juga belum pernah komunikasi dan mahasiswa minta ganti sekalian, ya udah. Jadi promotor kopromotor ganti semuanya. Tapi tentu tadi dengan alasan ya, ada yang alasan karena pensiun atau alasan sakit atau diberi argumentasi. Ketika Bu Emi ya, boleh. Tapi kan belum apa-apa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Belum apa-apa, tidak usah berpikir itulah ya. Yang penting di-fix-kan dulu ya, draft proposalnya, sudah ngirim judul, nanti draft proposal disiapkan, nanti ketika promotornya udah pasti ya, lalu bisa segera konsultasi. Ya, gitu Bu Emi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Oh, nggih, sama-sama. Bu Emi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tidak ada pertanyaan lagi, jika memang nanti ada pertanyaan silahkan bisa langsung komunikasi dengan Pak Arif yang belum bisa tersampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas kegiatan yang telah kita rencanakan. Berikutnya, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Pak Arif selaku Kaprodi S3 Prodi IP yang telah membantu kami untuk berbagi kebingungan, dan alhamdulillah juga pada hari ini kebingungan kita sudah mulai memudar dengan adanya jawaban-jawaban dari Pak Arif. Semoga mahasiswa angkatan 2020 khususnya bisa sesuai dengan rencana Pak Arif Kaprodi, yaitu lulus secepatnya ya, mudah-mudahan secepatnya dengan kualitas dan mutu yang terjaga buat kami. Mohon maaf juga Pak Arif, kami selaku mahasiswa angkatan 2020 belum bisa berkunjung silaturahmi kepada Pak Arif secara langsung, kecuali Bapak Ibu saudara-saudara yang memang dekat dengan kampus sudah bisa mengunjungi Pak Arif. Kami yang masih di perantauan, mohon maaf belum bisa menemui, mudah-mudahan kesempatan itu akan segera muncul sehingga kami bisa ketemu. Jangan sampai seperti tadi, mahasiswa S2 lulus 2 tahun, nggak tahu dosennya siapa, kelasnya di mana, jurusannya di mana, tempatnya di mana. Mudah-mudahan kami bisa segera berkumpul kembali, ya harapan saya dan teman-teman seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas luangan waktunya, mari kita berusaha kembali, berjuang kembali untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang belum kita kerjakan. Terima kasih Pak Arif, alhamdulillah saya dapat kabar bahwa mahasiswa angkatan 2020 tidak ada yang mengulang mata kuliah satupun. Sehingga kami sudah lulus seluruh mata kuliah yang teori atau yang dipraktikkan secara kelas. Sekarang saatnya kami beraksi, mengaplikasikan apa yang telah kami dapatkan pada perkuliahan semester 1, 2, dan 3. Tetapi kami mohon tetap arahan dan bimbingannya dari Pak Arif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita tutup kegiatan diskusi akademik ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Arif.